teman-teman mahasiswa. Selamat berjumpa kembali dalam pelajaran atau mata kuliah psikologi. Dan kita hari ini belajar dari rumah. Mari kita awali di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami boleh ada dalam keadaan yang sehat. Dan kami masih dipertemukan di dalam kelas psikologi. Berkati kelas ini sehingga boleh membangun kehidupan kami dan orang-orang di sekitar kami. Dan Tuhan saja dipermuliakan. Mari tuntun kami, mari ajari kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, teman-teman, hari ini kita akan belajar lebih ke arah psikologi praktika. Yaitu topiknya adalah membedakan gangguan jiwa dengan kerasukan setan. Nah, ini sangat penting sekali dalam pelayanan kita dan juga di retreat encounter. Bagaimana kita tahu seseorang itu kerasukan atau seseorang itu kejiwaan. Sehingga kita nggak salah nih, sudah ditengking-tengking, tapi ternyata dia gangguan kejiwaan. Nah, mari kita lihat sama-sama. Saya ambil materi ini dari materi PowerPoint Bapak Irsan Suherman, yang memang melihat ini dari tinjauan teologis. Mari kita lihat sama-sama. Nah, kita mau lihat sudut pandang pengaruh iblis bagi manusia di bagian pertama. Iblis itu bukan hanya ada, namun juga sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Setuju ya? Nah, tapi seringkali iblis itu selalu kita jadikan kambing hitam dalam kasus-kasus kehidupan kita. Termasuk ketika seseorang sebetulnya gangguan kejiwaan, tapi kita anggap itu salahnya iblis, itu kerasukan. Nah, pengaruh iblis atau roh jahat pada manusia itu menguasai secara aktif. Maka seringkali disebut sebagai peristiwa atau kejadian kerasukan setan. Nah, ini seringkali jadi paradok antara ini kejiwaan manusia atau memang sungguh-sungguh kerasukan. Mari kita pelajari lebih lanjut. Nah, apa definisi dari kerasukan setan atau demon possession? Nah, kerasukan setan adalah suatu keadaan di mana satu atau lebih roh-roh jahat atau setan menempati tubuh seorang manusia dan dapat mengambil kendali secara sepenuhnya terhadap korban. Nah, ini menurut Merrill F. Unger dari buku yang berjudul Biblical Demonology. Nah, ini terjadi tanpa disadari dan biasanya tiba-tiba. Nah, ini menurut ukuran spiritual manusia memang relevan. Jadi kalau seseorang lemah imannya, dia mudah dirasuki oleh roh jahat. Nah, sekarang kita lihat apa itu fenomena kerasukan atau kesurupan setan. Biasanya yang terjadi itu berada di luar kendali atau pikiran orang yang kerasukan. Sama sekali tidak responsif terhadap rangsangan realita eksternal. Jadi diajak ngomong nggak nyambung, dibangunkan seakan-akan dia tidak sadar dan seperti terus dirasuk seperti itu. Atau biasanya punya kepribadian ganda atau pribadi yang lain. Suaranya jadi berbeda, matanya melotot, ya jadi putih semua, ya jadi kuat sekali, ya. Dan mengambil kendali secara sepenuhnya terhadap tubuh korban itu atau orang yang kerasukan itu. Nah, ini supranatural di luar dari logika manusia secara natural. Nah, kita mau lihat bagian selanjutnya. Nah, sekarang kita mau lihat gangguan jiwa itu apa sehingga kita tahu perbedaannya. Gangguan jiwa atau disebut mental illness itu adalah suatu gangguan terhadap fungsi bagian tertentu dalam pikiran kita, dalam perasaan atau perilaku kita sebagai manusia yang dapat dikenali dan dianggap sebagai kondisi yang abnormal. Jadi memang orang itu dalam kondisi yang tidak normal. Nah, penyakit ini terjadi pada sistem otak manusia yang mempengaruhi proses berpikir dan juga mood manusia. Jadi orang yang kena gangguan jiwa kadang moodnya berubah-berubah, kadang senang, ketawa sendiri, kadang bisa marah-marah, nanti tiba-tiba menangis, ya tidak terkendali, berubah-berubah seperti itu. Nah, gejala umum gangguan jiwa berat seperti salah satunya yang termasuk berat itu skizofrenia adalah halusinasi. Dia seolah-olah melihat hal-hal yang tidak dilihat orang lain. Nah, ini seperti penglihatan, tapi sebetulnya bukan penglihatan, tapi itu karena hormonal di otaknya sedang tidak seimbang, sehingga syaraf otaknya menerima rangsangan yang tidak seharusnya ada.
Dia mengalami delusi, seolah-olah dengar suara-suara tertentu, biasanya suara Tuhan yang memerintahkan dia untuk melakukan hal-hal tertentu. Dan akibatnya menimbulkan kekacauan perilaku karena dia harus berperilaku tertentu. Dia terpaksa berperilaku tertentu karena ada suara yang mengancam dia atau penglihatan yang memang seolah-olah dilihat oleh dia. Nah, sekarang kita mau lihat apa karya Yesus dan eksorsisme atau pengusiran roh jahat. Nah, ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pemberitaan Yesus tentang kerajaan Allah. Tak dipungkiri, saat Yesus memberitakan Injil, dia juga mengusir roh-roh jahat. Yesus menekankan suatu konteks realitas iblis yang berada di balik penderitaan atau sakit di zaman itu. Jadi di zaman itu kalau orang sakit itu biasanya karena dirasuk oleh iblis. Nah, contoh peristiwa satanik yang terjadi pada orang kerasukan di Gerasa, Matius 8 ayat 28 sampai 34. Yang terjadi pada orang bisu yang kerasukan, Matius 9 ayat 32 sampai 33. Lalu orang buta yang sekaligus bisu yang juga kerasukan. Wah, ini kasihan sekali saudaraku. Di Matius 12 ayat 22 sampai 37. Dan juga peristiwa satanik yang terjadi di Kapernaum. Nah, mari kita lihat bersama-sama. Apa gejala orang yang kerasukan setan menurut Injil? Terutama Markus 5 ayat 1 sampai yang ke-20. Yang pertama, punya kekuatan fisik yang luar biasa lebih dari orang normal. Apalagi kalau lagi manifestasi, dipegangi orang banyak bisa dilemparkan, saudaraku. Lalu personalitas yang terpisah atau kepribadiannya terpecah-pecah. Kadang jadi orang tua, kadang suaranya ganti jadi dirinya sendiri, balik lagi jadi orang lain lagi, bolak-balik seperti itu. Kemudian menentang hal-hal yang spiritual. Nah, ini menentang hal-hal yang rohani, menentang Kristus begitu. Memiliki kemampuan clairvoyant atau dia seolah-olah nggak sadar, saudaraku, kayak ngambang, kayak jadi orang yang lain. Berbahasa yang tidak dimengerti atau dipahami sebelumnya. Suaranya berubah, bahasanya berubah. Lalu ada pemindahan kekuatan okultisme. Ya, dia bisa mentransferkan spirit yang negatif itu, bisa merasuki orang lain. Kemudian mirip epilepsi, Markus 9 ayat 14 sampai 29. Biasanya juga bisu, Matius 9 ayat 32 sampai 34. Lalu buta dan bisu di Matius 12 ayat 22 sampai 30. Punggung jadi bongkok, itu ada di Lukas 13 ayat 10 sampai 13. Nah, mari kita lihat gejala orang yang mengalami gangguan jiwa itu seperti apa, ya. Yang pertama, halusinasi atau delusi, ya, melihat hal-hal yang tidak dilihat orang lain, mendengar hal-hal yang sebetulnya tidak ada. Yang kedua, kekacauan perilaku, biasanya agresif atau bisare atau kadang menunjukkan ya diri di depan umum dengan telanjang, nggak pakai pakaian dan lain sebagainya. Kemudian isolasi sosial atau takut bertemu orang lain, mengisolasi diri. Gangguan fokus dan memori, gangguan tidur, biasanya kesulitan untuk tidur. Psikomotoriknya, gerakan tubuhnya nggak terkoordinasi dengan baik. Kemudian perubahan mood, kadang bisa sedih, kadang tiba-tiba seneng, ketawa sendiri, nanti nangis sendiri, marah-marah, dan seterusnya. Nah, kendala pemahaman yang membedakan gangguan kejiwaan dengan kerasukan setan ini biasanya tidak dipahami oleh para pelayan Tuhan di gereja, sehingga kebolak-balik terkadang. Bedanya apa? Gejala gangguan jiwa memang mirip dengan kerasukan setan. Tapi banyak orang Kristen karena pemahaman teologis yang dangkal dan keterbatasan pengetahuan akan kesehatan jiwa menjadi sulit untuk mendiagnosa ini yang benar, yang mana. Sehingga tersesat di sebuah persimpangan pola pikir. Nah, sekarang kita akan memahami secara sederhana apa perbedaan gangguan jiwa dengan kerasukan roh jahat atau okultisme. Yang pertama, pendekatan spiritualitas yang spontan dan hasilnya nyata, ya, bisa ditengking langsung. Biasanya kalau itu kerasukan ditengking langsung, roh jahatnya akan keluar. Misalnya kita hardik di dalam nama Tuhan Yesus, tiba-tiba teriak dan roh jahatnya keluar. Tapi juga bisa recovery yang memadai, bisa dinilai kasus tersebut murni kerasukan, demonis, atau okultisme. Atau gangguan kejiwaan, tapi kalau sudah diusir ternyata
tetap seperti itu terus, nah ini mungkin gangguan kejiwaan. Karena harusnya kalau setan diusir dalam nama Yesus, dia harusnya angkat kaki, tunduk pada Allah, lawan iblis, iblis akan lari harusnya. Tapi kalau gejalanya tetap nggak berubah, kita perlu curiga, jangan-jangan ini kejiwaan. Nah, kalau itu okultisme, kita bisa memusnahkan tanda-tanda ikatan dan akan berdampak spontan. Misal jimatnya dibakar, susuknya dibakar, maka akan terjadi kelepasan. Nah, bagaimana tips membedakan gangguan jiwa PS kerasukan? Mari kita lihat. Yang pertama, pengamatan dengan teliti perjalanan penyakit. Coba lihat resume medisnya. Jangan-jangan memang dia pernah stres, pernah depresi sebelumnya. Yang kedua, lihat sejarah keterlibatannya ada nggak dengan okultisme. Kemudian gejala-gejala awal yang spesifik dan saling berhubungan ada atau tidak. Lihat pohon keluarganya dan versus gangguan jiwa keluarga. Jadi memang keluarganya terlibat okultisme atau memang ada keturunan gangguan jiwa di keluarganya. Terus membuka pemahaman pendekatan eklektik dan holistik bagi keluarga penderita. Jadi keluarga diajak memahami secara holistik ya. Jangan sampai keluarga salah paham, oh ini kerasukan, padahal ternyata ini gangguan kejiwaan karena tekanan masalah tertentu yang berkepanjangan. Ajak keluarga memahami sehingga lebih berempati. Lalu yang berikutnya membagikan pendekatan teologis spiritualitis yang tepat. Kita bisa berikan ayat-ayat yang mendukung untuk menguatkan yang bersangkutan maupun keluarga. Nah, kiranya itu bisa membedakan. Jadi kesimpulannya, kalau itu okultisme, ditengking akan langsung pergi. Atau benda-benda yang mengikat dibakar akan langsung pergi roh jahatnya. Tapi kalau itu kejiwaan, tandanya sudah ditengking-tengking tapi tetap saja. Kemudian yang penting adalah amati di pohon keluarganya, ada nggak memang keturunan gangguan jiwa, karena itu bisa menurun. Atau memang keluarganya terlibat okultisme. Lihat sejarah resume medisnya juga, apakah dia memang punya depresi, stres sebelumnya, atau sebetulnya dia nggak punya depresi. Dan ini murni kerasukan roh jahat. Nah, semoga ini membantu kita dalam pelayanan kita, khususnya dalam pelayanan okultisme di Retreat Encounter. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.